أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia bapaknya berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia maha baik kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khair Ustazah. Sama-sama. Masya Allah, tabik guruku Ustaz Maulana, Kak Caca, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan kembali catatannya jamaah yang ada di rumah, dibuka pintu hatinya karena pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya orang tua tidak gampang itu memaksakan kehendaknya terhadap anaknya sehingga menimbulkan luka yang dalam hidup anaknya. Yang pertama adalah bermuhasabah atau bercermin. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, seperti itu pula lah perlakukan orang lain. Wabil khusus sang anak ini adalah orang yang akan menjadi tanggung jawab dunia wal akhirah, orang tua. Sehingga kalau engkau orang tua tak senang untuk dipaksa, sang anak juga tentu saja tak senang untuk dipaksa. Kemudian sadari diri, setelah kita introspeksi, kita sadari bahwasanya apa? Saya ini seorang ayah dan saya manusia. Saya ini seorang emak dan saya manusia. Namanya manusia pasti punya salah, punya khilaf. Kalau ibu sudah sadar bahwa ibu tak sempurna, maka jangan pernah sok tahu dengan pilihannya. Kadang-kala orang tua merasa dirinya sempurna. Tahu apa kamu nak? Mama lebih tahu yang terbaik untukmu. Padahal emaknya juga manusia biasa. Jadinya kalau ada apa-apa nanti dengan anaknya, akhirnya dia bingung juga, baru menyesal. Ya Allah, nyesal saya dulu menjodohkan anak saya. Saya terlalu kepedean dengan pilihan saya. Sekarang anak saya tersiksa, tidak bahagia. Nah, baru menyesal. Kenapa? Waktu kemarin-kemarin tidak introspeksi, tidak sadar bahwa dirinya juga manusia biasa yang tak luput salah dan dosa. Jadi emang sebagai orang tua itu harus legowo. Legowo. Anak itu milik Allah, Milik Allah. titipannya dititipin ke kita. Iya. Jadi bukan kita yang ngatur sampai ke detail-detailnya gitu ya. Tugas kita menunjukkan, memberitahu, memberi saran sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Anak mau dengar, alhamdulillah anak punya pilihan sendiri, hargain. Dan ada satu kekuatan yang jangan pernah dilupakan. Apa itu? Setelah memberi saran, memberi masukan, jangan pernah lepas didoakan. Oh iya, didoakan. Baik, jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Tadi udah dicatat belum quotes-nya? Nih saya ulangin ya, catat ya. Jika dipaksa saja kamu tidak mau, maka jangan terlalu memaksa anakmu untuk memenuhi keinginan dan cita-citamu. Nah, Bapak Ibu mau nggak dipaksa? Nggak mau, jadi jangan paksa-paksa anaknya juga dong. Masya Allah, komunikasi dengan baik dengan anak ya, insya Allah. Nah, sebelum kita lanjut belajar nih, ada tayangan nih tentang yang katanya anak yang durhaka atau orang yang durhaka. Apa sih tayangannya? Ini dia. Ustazah, Ya, Kak katanya Caca. ada 3 hal Yap. yang membuat anak merasakan terluka di awal-awal hal ini. Pokoknya 3 hal ini yang membuat anak jadi merasa terluka. Sehingga menyebabkan di mata orang tua durhaka. Padahal anaknya bukan durhaka tapi terluka terhadap orang tuanya. Apa 3 hal ini? Mohon tausiahnya. Ya, kasih Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Masya Allah. Dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ada satu riwayat ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kita kenal Amirul Mukminin. Ada seseorang bapak datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya seorang bapak memiliki anak yang durhaka. Anak yang tidak bagus akhlaknya, anak yang suka menyakiti saya. Lalu anak tersebut dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai anakku, apakah kamu tidak takut kepada Tuhanmu, kepada Allah? Karena engkau menggores luka kepada orang tuamu. Karena engkau durhaka kepada orang tuamu. Karena engkau tidak berbakti kepada orang tuamu. Lalu anak itu pun balik bertanya kepada Amirul Mukminin. Ini anak cerdas. Wahai Amirul Mukminin, kami seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Merupakan haknya orang tua untuk dihormati, dihargai. Tapi kira-kira ada nggak haknya saya sebagai anak dari orang tua, wahai Amirul Mukminin? Lalu Amirul Mukminin mengatakan, ada 3 yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. 1, ayantakyani ummahu, yaitu mempersiapkan ibu yang baik. Bibit, bebet, bibit. Sekali lagi, bibit, bebet, bobot. Jadi sebelum kita mengharapkan anak kita yang soleh, persiapkan dulu bibit, bebet, bobotnya untuk anak kita menjadi soleh atau solehah. Lalu yang kedua apa? Awayuhsina ismahu, perbaiki namanya, jangan asal kasih nama, kata Amirul Mukminin. Yang ketiga, wa ya'alimul kitab, dan mengajarkan Al-Quran dan juga agama. Lalu anak ini pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya itu tidak diberikan oleh orang tua saya. Ibu saya itu seorang budak. Ayah saya hanya memberikan 600 dirham, lalu dimerdekakan, lalu digauli. Setelah itu tidak ada yang namanya pergaulan yang baik terhadap istrinya. Yang kedua, saya dikasih nama Ju'al, yang artinya apa? Kumbang, yang artinya tidak baik. Makanya hati-hati ibu, kasih nama jangan asal-asalan. Masya Allah, si kumbang. Si Ju'al. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan yang ketiga apa? Ajarkan Al-Quran. 3-tiganya tidak diberikan wahai Amirul Mukminin. Lalu apa? Amirul Mukminin pun datangi itu bapak. Hei, jita tashku uquqabnak. Kamu mengadukan tentang kedurhakaan anakmu, ternyata engkau pun durhaka sebelum dia durhaka kepadamu. Subhanallah. Dia berlaku buruk terhadap, mohon maaf, kamu berlaku buruk kepada dia sebelum dia berlaku buruk kepadamu. Maka ini, jangan sampai wahai orang tua, dirimu menagih hak kepada anakmu tapi lupa memberikan hak yang seharusnya didapati oleh dari anak. Masya Allah. Hati-hati, introspeksi untuk kita seorang tua, Kak Caca. Jadi harus mencari dalam tanda kutip tanah kalau di Al-Quran disebutnya ya. Rahim yang baik buat anak. Betul. Itu bibit bebet bobot. Ibunya siapa?
garis keturunannya apa, pendidikannya apa, karakternya seperti apa. Jangan asal comot. Betul. Kemudian nama yang baik buat baik. anak. Kemudian satu lagi apa tadi Ustazah? Mengajarkan Al-Quran dan agama kepada anak. Wajib itu ya. Wajib. Terserah anaknya mau bisa bahasa Inggris kek, Iya. mau bisanya bahasa Yang Prancis penting kek. agama sebagai Betul. pondasi. Jazakallah khair. Jangan lupa tadi juga dicatat, jangan sampai dirimu menagih hak kepada anakmu, tapi lupa memberikan hak yang harusnya didapatkan oleh anakmu. Jazakallah khairan Kak Caca. kasiran. Terima kasih banyak Ustazah. Kasih tepuk tangan Bu sekali lagi. Yuk buat jamaah yang pengen nanya boleh deh langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau bertanya angkat tangannya Bu. Ayo semangat angkat tangannya Bu, angkat tangannya. Waduh, yang sebelah sini deh tadi deket saya nih, maaf. Silakan Ibu, ayo ke tengah-tengah. Siapa namanya, Ibu dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nur Aisyah dari Majlis Talim At-Taqwa Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah, Ibu Ida mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Sama Ustadz Maulana, baik. Gimana Bu Ida? Ini cukup relate dengan judul, maaf ya Ustadz. Enggak apa-apa. Ini cukup relate dengan tema kali ini. Ini bisa dijadikan sebagai pengalaman pribadi saya sebagai seorang anak. Berikut pengalaman saya sebagai seorang orang tua. Ustadz mau tanya, kenapa setiap ada, mungkin ini berkaitan dengan jodoh, ya. Tidak selamanya yang ada ikatan sebuah pernikahan itu jodohnya panjang. Tidak selalu yang, ya kan Ustadz, tidak selalu semuanya yang berumah tangga itu berakhir sampai maut yang memisahkan. Tapi ada juga bahkan banyak pernikahan itu diakhiri dengan perceraian dengan berbagai alasan. Yang mau ditanya hampir kebanyakan kenapa setelah perceraian itu yang utama si anak itu digiring untuk membenci seorang ayah. Oh, oke. Ini pengalaman saya pribadi. Oke, siap. Ya. Boleh cerita dong, Ya. Ustaz? Jadi gini, intinya pertanyaan Ibu bagus. Takut nggak enak Bu, kalau takutnya nih kita tidak tahu persoalan rumah tangga Ibu. Ya. Jangan diumbarkan di sini, takut nanti jadi aib. Yang jelas kasus seperti ini banyak. Ya. Banyak anak putus silaturahmi jauh dari orang tua sampai membenci orang tua karena meninggalkan orang tua. Aku ikut sama papa aja deh, aku ikut sama ibu aja deh, sehingga dia ikut meninggalkan orang tuanya. Yang dalam hal ini bagaimana caranya supaya bisa silaturahmi lagi, itu intinya. Begitu Bu. Ya. Dan belum ini, saya mungkin menjadi bagian dari salah satu anak tersebut sehingga membenci sang ayah. Gak apa-apa, gini Bu. Dan sekarang yang menjadi penyesalan seumur hidup saya belum sempat meminta maaf kepada ayah saya. Ya. Beliau sudah Wafat. Ya. Jadi gini. Jadi sebenarnya ibu ini bukan berada pada posisi sebagai orang tua, tapi justru ibu Sebagai berada dalam anak. posisi sebagai anak. Ustadz udah nangkep Jadi, berarti ya udah nangkap. permasalahannya, baik. Berarti yang kita Baik. tangkap bukan ibu yang punya masalah. Ya. Justru orang tuanya yang punya Betul. masalah bercerai. Tapi sampai ibunya ibu dia masih ada? tinggalkan, ikut Sudah membenci. meninggal. Oh, jadi baik bapak atau Aman. ibunya sudah meninggal. Ya, oke, Ibu siap. terima Saya kasih atas pertanyaannya. Silakan kembali ke tempat duduk. Ustadz Maulana mohon dijawab dalam tausiah ya, silahkan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita menyimak pertanyaan termasuk yang di rumah pasti menyimak. Bahwa sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi. Anak meninggalkan rumah orang tua entah itu karena marah atau jengkel sama orang tua atau ikut sama orang tua yang berpisah. Ini salah satu bagian. Berpisah sehingga anak itu melihat kelakuan orang tua yang bertengkar, bercerai, sehingga justru dia membenci orang tua.
sampai orang tuanya itu meninggal. Mohon maaf, catat ya baik-baik dan tonton sampai selesai. Ada 5 hal yang bisa dilakukan anak ketika orang tua sudah putus silaturahmi. Ya, 5. Yang pertama, introspeksi diri. Kita ini pasti akan terjadi berbuat kesalahan dan kelupaan. Itu yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, mohon maaf. Datang minta maaf. Ustadz, udah meninggal. Kuburnya kan? Kuburnya datangi. Rumahnya sekarang memang udah tidak ada. Tapi sekarang dikubur. Maka engkau datang ke kuburnya. Sebagaimana engkau datang ketika hidup, sama saja ketika dia meninggal. Dan bagusnya di hari Jumat. Di hari Jumat. Yang pertama tadi apa, Bu? Introspeksi diri. Jangan salahkan orang tua dulu. Salahkan diri dulu. Kemudian minta maaf. Yang ketiga, ada niat. Niat gak minta maaf? Ada memang mau minta maaf tapi tidak ada niatnya untuk memperbaiki. Dan yang keempat, lihat waktu yang terbaik. Makanya paling bagus itu selalu dia lakukan Idul Fitri, maaf-maafan. Itu paling bagus karena waktu yang tepat. Jadi kalau kita datang, tumben jangan datang minta maaf, pasti ada maunya ini. Tapi kalau sudah ada momen yang bagus, cari momen yang bagus. Dan yang terakhir, yang kelima, saya ulangi. Yang pertama introspeksi, minta maaf, ada niat, lihat waktu yang terbaik. Ya. Satu lagi, cari bantuan orang lain untuk menyatukan kita. Oh, Jadi ada orang yang penengah yang membantu. Jadi kadangkala bohong itu diperbolehkan untuk menyatukan 2 orang yang berselisih. lalu kalau keadaannya orang tuanya udah meninggal seperti ini? Datang yang kuburnya, Oh, laksanakan wasiatnya. Hubungkan silaturahmi sama keluarga yang ditinggalkan. kakak adik orang Iya. tuanya ini gitu. Atau bersedekah atas nama orang tua juga Iya, boleh. itu boleh. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Tadi ada 5 hal ya, udah dicatatkan ibu-ibu 5 halnya apa aja. Introspeksi diri, apalagi Ustadz Maulana? Introspeksi diri, minta maaf, Minta maaf, ada niat. Kemudian yang keempat, cari waktu. Cari waktu terbaik. Kemudian cari penengah. Cari penengah ya. Nah, sekarang ada jamaah lagi nih yang pengen bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya, Bu. Semangat. Yang mana? Oke, yang sebelah sini deh, Ibu. Silahkan. Mana, Ibu? Ya, yes, silahkan, Bu. Coba ibu ini yang ditunjuk nih. Yang mana? Nih, Kenapa? ini. Kenapa? Semangat dia. Oh, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ibu siapa namanya? Dari mana? Saya Munawaroh dari Muslimat Kalanting Kaladewa, Kabupaten Tegal. Kasih tepuk tangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya sama siapa? Ustazah Romlah. Ustazah Romlah, silahkan. Ibu, gerak. Masya Allah, tabarakallah. Mau tanya apa Ibu, silahkan. Ini yang saya tanyakan. Saya kan sebagai orang tua, katakan orang tua nanti sempurna. Kadang ada kalanya kita ya emosi atau mungkin kadang ya berbagai macam penyebab yang lain. Nah kemudian ketika kita emosi, kadang kita memarahi anak. Kemudian juga kadang sampai kita ya mungkin menjewer ataupun yang lainnya. Ternyata dari kesalahan yang pernah saya lakukan dari mulai memarahi, kadang mungkin menjewer, ternyata sampai sekarang kadang diungkit-ungkit terus sampai anak dewasa. Oh, Ibu pernah jewer anaknya waktu kecil. waktu kecil. Anaknya sekarang udah beranjak dewasa, diungkit-ungkit terus sama anaknya. Oke. Nah yang Lalu? saya tanyakan, apakah ini merupakan sebuah karma dan apakah kita harus menerima perlakuan dari anak saya sendiri? Oh, Ibu sebenarnya udah menyesal. Ya sudah. Ibu menyesal. Ini bagaimana dalam pandangan Islam ya Ustazah Romlah ya. Terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangannya Bu. Oh, ibu-ibu Unang semuanya. Tegal atas pertanyaannya, Masya Allah. Ami ya sami nggih. Allah, Ustadz Maulana sopan amat. Masya Allah. Ada anak itu apalagi ketika kecil kan memorinya sangat kuat. Maka dari itu ada seorang anak ketika dewasa dia ingat banget perlakuan orang tuanya dulu. Tadi ibu katanya sering menjewer, memarahi, memukul. Sehingga apa? Ketika dewasa dia ungkit-ungkit. Dia memperlakukan orang tuanya tidak bagus, tidak baik. Dan bahkan menyakiti orang tuanya. Nah ini yang kita berbicara posisi anak. Seburuk apapun orang tua kita,
sekasar apapun orang tua kita, ingat orang tua kita adalah pintu surga kita. Betul? Masya Allah. Tapi sebagai orang tua pun harus tadi Ustadz Maulana membahas ketika menghadapi anak yang seperti itu apa? Introspeksi diri. Walaupun di dalam Islam tidak ada yang namanya hukum Tuh 2, 3. hukum karma. Adanya di dalam konsep Islam hukum dzarrah. Yang diambil dari surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Masya Allah, itu hukum dzarrah atau bahasa kitanya tanam tuai. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Barang siapa yang memperlakukan anak yang tidak baik, kasar, penuh dengan mohon maaf, menyakiti anak, bisa jadi itu nanti akan kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita memperlakukan anak kita dengan kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan, dengan baik, Masya Allah mendidiknya penuh dengan mohon maaf, penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih, maka nanti kita akan menuai yang baik-baik dari anak kita. Tetapi ketika mendapati anak seperti itu, tapi introspeksi diri, yang kedua memperbaiki diri. Karena menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh dan soleha itu butuh proses, itu butuh belajar. Maka Bu, jangan berhenti untuk belajar menjadi orang tua yang baik sampai sekarang walau sudah menjadi nenek-nenek. Subhanallah. Karena apa? Karena semua itu adalah proses pembelajaran agar kita ke depannya menjadi orang tua yang lebih baik lagi di mata anak-anak kita. Mungkin dulu ilmu parenting belum Betul, seterbuka Kak Caca. sekarang. Betul. Sekarang kan sudah seterbuka Betul. itu. Jadi Usikum binafsi wa iyyakum, kita juga terkadang mohon maaf nasihati diri pribadi ya, namanya perempuan ya. iya Caca, betul. ibu. Kadang haid, kadang emosi dan betul. sebagainya, Masya Allah. Baik. Jadi ya mungkin mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan Amin, solehah. amin Allahumma amin. Amin, ya Jazakallah Rabbal. khairan katsiran. Terima kasih Ustazah, kasih Iya, tepuk Kak tangan Caca. Bu. Ibu gimana sudah menjawab ya? Insya Allah introspeksi diri, belajar parenting, belajar komunikasi sama anaknya insya Allah. Nah sekarang kita mau masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran bersama dengan Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Masuk di segmen Yuk Baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Baik Ibu, ada yang mau baca Quran gak Bu? Angkat tangannya Bu, siapa yang mau? Oh, ibu mau, ibu mau. Siapa mau? Banyak yang mau nih Ustadz. Ini, Bu. Kak Caca. Ayo Ibu, Oke. ini. Banyak yang mau. Ya, bismillah. Bismillah silakan Ibu. Al-Qurannya ya. Coba Ibu. Ibu dari mana Bu? Dari Tasik. Baik, kita baca surah Al-Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. لإيلاف قريش Allah. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Baik, Masya Allah. Luar biasa bacaannya Ibu. Suaranya juga jelas, hurufnya juga jelas, panjang pendeknya juga bagus. Sedikit saja di huruf za. A'udzu dzadzu. Jangan a'udzu. Ini lebih ke da kalau a'udzu. Tadi lebih ke zal. A'udzu sadaqallahul azim. Zal dan dha itu mirip-mirip. Cuma kalau zal tipis, kalau dha agak tebal sedikit. Maka tadi Ibu agak sedikit. Coba a'udzunya Bu. أعوذ بالله Masya Allah. Udah bagus, Masya Allah. Terus. A'udzu. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Ibu, nama siapa? Iis Aisyah. Ibu Iis, suku apa? Suku Sunda. Sunda asli. Maka sekarang terpatahkanlah mitos yang mengatakan orang Sunda tidak bisa bilang fa. Karena tadi surah Al-Quraisy huruf fa-nya banyak dan ibu orang Sunda bisa bilang fa. Diilafi. Asik. Coba sekarang ibu baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Pakai dha, tidak tadha tapi tadlil. Fi Dengan tadlil. pi, balik Sundanya tuh jadi Sunda lagi tuh kalau Kembali gitu. lagi, Ustaz. Fi tadlil. Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lebih istiqomah sedikit sama semua dungungnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah ibu, saran saya cuma satu, konsistennya, istiqomahnya. Kalau selainnya ibu sudah masya Allah bagus sekali dan ibu Makasih. membuktikan bahwa subhanallah umur sudah segini tapi suaranya bagus, suaranya lantang. Mas, berapa bu? 58. Bagus sekali. Ibu, karena suaranya ibu bagus dan Ya. cara bacanya bagus, Ya. saya hadiahkan Quran ini buat ibu. Masya Allah, luar Ini biasa. khusus dari Ustadz Maulana itu. Bu. Abis ini nih guru-guruku kita masih akan lanjut nih belajar bersama guru-guru kita. Jadi catatannya tetap dibuka. Kita abis ini masih banyak banget yang harus dicatat. Masih dengan tema bukan durhaka tapi terluka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.